Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zupri Channel. Kembali pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah tentang pernyataan kondisi. Pengontrolan dalam program digunakan untuk mengatur jalannya alur program sesuai dengan yang kita inginkan. Pengontrolan ini dibagi dalam 3 jenis, yaitu pemilihan, pengulangan, dan peloncatan atau jump statement. Pemilihan digunakan untuk menentukan statement mana yang akan dieksekusi tergantung dari ekspresi atau kondisi yang didefinisikan. Sementara pengulangan digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap statement secara berulang sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Dan peloncatan digunakan untuk memindahkan proses eksekusi ke bagian kode program yang diinginkan. Contohnya, if nilai luas negatif, program menampilkan input salah. Else, program menghitung luas dan menampilkan hasilnya. Java menyediakan beberapa pernyataan seleksi, diantaranya statement if else, statement nested if, statement switch, dan ekspresi kondisional. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu tentang pernyataan seleksi yang digunakan oleh Java. Yang pertama adalah pernyataan if, di mana pernyataan if dapat digunakan untuk menangani percabangan atau pemilihan statement yang didasarkan atas 1, 2, atau lebih dari 2 kondisi. Pernyataan if satu kondisi merupakan bentuk paling sederhana karena di dalamnya hanya melibatkan sebuah kondisi. Dalam Java, bentuk umum penulisan statement if untuk satu kondisi yaitu if kondisi statement 1, statement 2. Nah, berikut adalah flowchart proses logis suatu if satu kondisi, mana kita dapat melihat di sini ada terminator masuk, kemudian ada decision, kemudian ada proses, kemudian juga diakhiri dengan terminator keluar. Ya, maaf, ini salah ketik ya. Seharusnya ini adalah terminator untuk keluar. Dan juga ada di sini contoh program, di mana contoh program ini akan kita praktekkan langsung di aplikasi Java Nesbin. Kita dapat melihat nama paketnya adalah pertemuan 9, kemudian kelasnya adalah if satu kondisi, dan nanti hasilnya adalah nilai A lebih kecil dari 5. Sekarang kita akan coba langsung praktekkan menggunakan Java Nesbin. Untuk sementara kita close terlebih dahulu, langsung kita buka aplikasi Nesbin. Selanjutnya kita akan coba membuat project baru. Di sini kita pilih Java Application, kemudian next, dan project name-nya adalah pertemuan 9. Ini kita uncentang, kemudian finish. Oke, di pertemuan 9 kita buat lagi Java paketnya. Sini kita buat namanya pertemuan 9, lalu kita finish. Kemudian kita buat lagi Java class if satu kondisi, lalu kita finish. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu. Begitu juga dengan di sini, kita hapus saja karena tidak mempengaruhi dari kode program yang akan kita buat. Oke, sekarang kita akan coba membuat shortcode untuk kelas if satu kondisi, dimana saya telah membuat shortcode tersebut di dalam aplikasi Notepad saya. Jadi saya hanya tinggal mengkopikan saja
shortcode ini ke dalam aplikasi Java NetBeans kita. Kopinya dari public static void main hingga tutup kurung kerawal nomor 2 paling akhir ya. Kita kopikan, salin, lalu kita pastekan di bawah public class if satu kondisi pada layar kerja NetBeans kita ya. Kita pastekan di sini. Untuk shortcode if satu kondisi dan nanti ada beberapa shortcode lainnya akan saya sertakan di link deskripsi pada video pembelajaran ini, dan kalian nanti bisa langsung mendownloadnya untuk mempermudah dalam mencoba melakukan praktek atau latihan-latihan tentang pernyataan kondisi pada materi ini. Oke, coba kita jalankan dengan cara pada if satu kondisi.java. Di sini kita coba run file atau bisa kita menggunakan tombol shift plus F6 secara serentak. Saya coba menggunakan mouse, kita klik kanan, kita jalankan, kita lihat hasil runningnya. Apakah hasil running kita sesuai dengan di materi? Di materi tadi hasilnya adalah nilai A lebih kecil dari 5, berarti sama dengan di project kita ya. Oke, saya akan coba jelaskan sedikit tentang shortcode ini. Sini kita dapat melihat public class if satu kondisi di mana sistem out at println nilai A lebih kecil dari 5 ditampilkan pada hasil output kita, di mana di sini kita dapat melihat if A kecil dari 5, maka nilai A lebih kecil dari 5. Kita dapat melihat bahwa variabel A di sini bernilai 1 dan B bernilai 9. Sekarang kita akan coba membalikkannya. Jika nilai A di sini kita ganti dengan 9 dan nilai B-nya di sini kita ganti dengan 1. Sekarang kita coba running. Maka hasilnya adalah yang dicetak adalah pada baris yang kedua di sini ya, atau statement yang kedua di sini, dimana di sini kita dapat melihat if B lebih kecil dari 5, maka nilai B lebih kecil dari 5 ya. Maka sistem akan menampilkan nilai B lebih kecil dari 5 sesuai dengan perintah yang digunakan di sini, yaitu system.out.println ya. Nilai B lebih kecil dari 5 karena nilai B di sini adalah 1 ya. Berbeda dengan yang tadi, bahwa yang tadi nilai A nya yang 1, nilai B nya yang 9. Maka hasilnya tadi adalah nilai A yang diproses ya. Nilai A lebih kecil dari 5. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya. Statement 2 kondisi. Struktur pemilihan jenis ini relatif lebih kompleks bila dibandingkan dengan jenis pertama. Pada bentuk ini, program menyediakan kondisi tambahan untuk menangani kejadian yang kondisi pertamanya tidak terpenuhi atau bernilai false. Bentuk umum dari struktur jenis ini yaitu apabila hanya terdiri dari satu statement, berarti if kondisi statement jika kondisi benar, else statement jika kondisi salah. Namun apabila terdiri dari 2 statement atau lebih, maka if kondisi statement yang dilakukan jika kondisi benar, statement 1, statement 2, dan selanjutnya else statement yang dilakukan jika kondisi salah, yaitu statement 1, statement 2. Sementara proses dalam bentuk flowchart logis struktur if 2 kondisi, yaitu kita dapat melihat di sini ada terminator masuk, kemudian juga ada decision untuk kondisi salah dan benar. Nah, di sini kita dapat melihat ada 2 statement yang akan diproses jika benar, dan juga ada statement yang diproses jika kondisi salah atau tidak terpenuhi. Maka proses selanjutnya akan keluar ya, atau selesai. Nah, di sini kita dapat
melakukan praktikum kembali pada contoh program, di mana nanti outputnya adalah 1 nilai A lebih kecil dari 5, 9 nilai B lebih besar dari 5, dan public class yang akan kita gunakan nanti adalah if dua kondisi. Kita buat kelas baru kembali pada pertemuan 9 di sini ya. Kita buat new, lalu kita pilih Java class, lalu kita buat kelas barunya if dua kondisi, lalu kita finish. Ini kita hapus kembali, dan ini juga kita hapus kembali. Baik, sekarang kita akan masukkan shortcode-nya di kelas if dua kondisi. Kembali lagi, saya akan coba buka di file notepad saya, dan akan saya coba kopikan kembali. Caranya sama dengan yang dilakukan sebelumnya, yaitu pada public class static void main hingga tutup kurawal nomor 2 dari akhir. Kita salin dan pindahkan ke kelas if dua kondisi. Kita coba jalankan if dua kondisi, run file. Nah, kita lihat hasilnya. 1 nilai A lebih kecil dari 5, 9 nilai B lebih besar dari 5. 1 lebih kecil dari 5, 9 lebih besar dari 5. Kita lihat dari PowerPoint tadi ya. 1 nilai A lebih besar dari 5, 9 nilai B lebih besar dari 5. Di sini kita dapat melihat bahwa if A kecil dari 5, maka sistem akan menampilkan nilai A lebih kecil dari 5. Jika tidak, maka nilai A lebih besar dari 5. Kemudian jika B lebih kecil dari 5, maka nilai B akan dicetak lebih kecil dari 5. Begitupun jika tidak, maka sistem akan mencetak nilai B lebih besar dari 5. Kita dapat melihat bahwa nilai A di sini adalah 1, berarti nilai A lebih kecil dari 5. Sementara nilai B di sini adalah 9, berarti nilai B lebih besar dari 5. Nah, sekarang kita coba balikkan, A-nya kita coba kasih 9, kemudian B-nya kita ganti dengan 1. Kita coba jalankan dan lihat hasilnya. Ya, 9 nilai A lebih besar dari 5, 1 nilai B lebih kecil dari 5. Berarti kebalikan dari program sebelumnya ya. Sini kita dapat melihat program sebelumnya adalah 1 nilai A lebih kecil dari 5. Sementara di sini 9 nilai A lebih besar dari 5. Kemudian baris keduanya yaitu nilai B, yaitu 9 B lebih besar dari 5. Sementara yang kita coba rubah tadi 1 nilai B lebih kecil dari 5. Oke, kita coba kembalikan lagi nilai A 1, nilai B 9, dan kita coba runkan, maka akan kembali seperti semula ya. Nilai A lebih kecil dari 5, nilai B lebih besar dari 5. Oke, next, sekarang kita kembali ke materi. Dari hasil contoh program kita yang kedua tadi, dapat kita simpulkan bahwa hanya statement yang bernilai true yang akan dieksekusi oleh program. If 3 kondisi atau lebih. Struktur pemilihan jenis ini merupakan pengembangan dari jenis sebelumnya. Di sini statement if memiliki lebih dari 2 kondisi. Hal ini dibenarkan oleh Java dan disebut juga sebagai nested. Jadi tidak ada batasan untuk kedalaman pernyataan nested. Adapun bentuk umum dari pernyataan 3 kondisi tersebut adalah apabila hanya terdiri dari satu statement, if kondisi 1, maka statement jika kondisi 1 benar, else if kondisi 2, statement jika kondisi 1 salah, else statement jika kondisi 1 dan kondisi 2 salah. Kemudian apabila terdiri dari 2 statement atau lebih, if kondisi 1, kemudian statement yang dilakukan jika kondisi 1 benar, statement 1, statement 2, dan seterusnya. Else if statement yang dilakukan jika kondisi 1 salah,
yaitu statement 1, statement 2, dan seterusnya. Else, statement yang dilakukan jika kondisi 1 dan kondisi 2 salah, statement 1, statement 2, dan seterusnya. Proses logis dari struktur penulisan jenis ini dapat digambarkan dalam sebuah flowchart, di mana kita dapat melihat terminator masuk dilanjutkan dengan decision kondisi 1, kemudian juga ada decision kondisi 2 hingga decision kondisi 3. Jadi jika salah, maka sistem akan langsung masuk ke kondisi 2, kemudian jika salah kembali, sistem akan langsung masuk kondisi 3, dan jika masih kembali salah, statement kondisi 3 tidak terpenuhi, maka sistem akan keluar atau mengakhiri proses. Nah, di sini maksudnya bukan masuk ya, tapi keluar. Kemudian kembali lagi kita coba statement yang jika benar. Jika kondisi 1 benar, kondisinya terpenuhi, maka akan lanjut keluar. Kemudian pada kondisi 2, jika statementnya juga terpenuhi, maka sistem akan langsung keluar. Begitupun juga pada kondisi statement yang ketiga, jika benar maka kondisi 3 terpenuhi. Nah, di sini kita akan coba kembali lagi menggunakan aplikasi Java NetBeans. Kita akan coba melakukan praktek membuat kelas yang bernama yaitu if 3 kondisi, mana nanti nilai akhirnya adalah 81 dan nilai grade-nya adalah B. Baik, kita akan coba kembali lagi ke aplikasi NetBeans. Kita close terlebih dahulu dan lanjut ke software NetBeans, dan kita akan membuat kelas baru, yaitu seperti biasa kita buka Java class dan kita buat kelas baru if 3 kondisi. Dan kita finish. Oke, seperti biasa ini kita hapus kembali. Lalu kita akan kopikan shortcode-nya seperti cara yang tadi ya. Kita coba kopikan kembali, salin, kita pastekan di sini. Lalu kita jalankan. Oke, nilai akhir 81 dan nilai grade B ya, sesuai dengan materi kita tadi ya. Nilai akhir 81 dan nilai grade-nya adalah B. Nah, di sini akan coba saya jelaskan sedikit shortcode tentang if 3 kondisi. Di sini kita dapat melihat bahwa variabel nilai UTS adalah 75, sementara variabel nilai UAS adalah 85, dan untuk tipe data yang digunakan adalah nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir adalah double. Sementara untuk chartnya adalah nilai grade. Berarti di sini kita menggunakan dua tipe data, yaitu tipe chart dan tipe double. Oke, selanjutnya di sini ada proses nilai akhir adalah 0,4 dikali nilai UTS ditambah 0,6 dikali nilai UAS. Jadi jika nilai akhirnya lebih besar atau 85, maka nilai grade-nya adalah A. Begitupun jika nilai akhirnya adalah 70, maka nilai grade-nya adalah B. Sementara jika nilai akhirnya adalah lebih besar atau sama dengan 55, maka nilai grade-nya adalah C. Dan jika nilai akhirnya lebih besar dari 40, maka nilai grade-nya adalah D. Dan jika tidak, maka nilai grade-nya adalah D. Nah, nanti sistem akan menampilkan nilai akhir, nilai grade, di mana kita di sini dapat melihat bahwa nilai UTS-nya adalah 75 dan nilai UAS-nya adalah 85. Nah, setelah diproses maka nilai akhirnya adalah 81. Nah, 81 masuk dalam kategori nilai B karena lebih besar dari 70 dan di bawah dari 85 untuk nilai grade A. Nah, apabila kita rubah UAS-nya 95, apakah nilainya tetap berada di grade B atau nilai akhirnya apakah berada di zona A? Kita coba runningkan. Maka nilai akhirnya adalah 87
karena kita tadi coba merubah nilai UASnya ya, dari 85 hingga 95, dan dari proses maka nilai akhirnya berjumlah 87, sehingga grade-nya termasuk kategori grade A. Oke, coba kita kembalikan lagi ke 85. Nah, kita coba lihat kembali apakah tetap di grade B. Ya, tetap di grade B. Untuk pernyataan if 3 kondisi setelah selesai kita coba lakukan. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang pernyataan switch. Pernyataan switch adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari berbagai kemungkinan pernyataan berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyeleksi. Setiap ungkapan diungkapkan dengan sebuah nilai integral konstan, seperti sebuah nilai dengan tipe byte, short, integer, ataupun chart. Dan bentuk umum dari pernyataan switch ini adalah switch ungkapan, case ungkapan 1, pernyataan 1, break. Kemudian case ungkapan 2, pernyataan 2, break, dan seterusnya hingga default pernyataan X dan diakhiri dengan tutup kurawal. Sementara untuk proses logis dari struktur pemilihan jenis ini dapat kita lihat pada flowchart berikut ini, di mana ungkapan 1, ungkapan 2, dan seterusnya dilakukan secara berurutan dimulai dari yang pertama. Sekiranya cocok, pernyataannya akan mengikuti case yang dijalankan. Sedangkan break ditemukan dari eksekusi pernyataan switch yang berakhir. Ya, ini maksudnya jika benar maka dia break, jika benar pernyataan 2 juga akan break. Sementara default hanya akan dijalankan jika ungkapan pada bagian case tidak ada yang cocok. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pernyataan switch ini kita akan coba langsung praktekkan di aplikasi Java Nesmin kita. Kita akan menggunakan kelas baru yang bernama switch, mana pada contoh program ini kita akan menggunakan library yaitu import Java util scanner, mana hasilnya nanti adalah memasukkan pilihan dan kita akan melihat hasil dari pilihan tersebut. Ini langsung saja kita ke aplikasi Java Nesmin kita dan kita akan buat kelas baru yang bernama switch. Lalu kita finish. Untuk biasa ini kita hapus saja. Nah, di sini kita akan coba memasukkan library untuk scanner kita. Kebetulan saya telah membuatnya di Notepad++ dan kita akan coba kopikan saja program shortcode-nya, yaitu import Java util scanner. Ini kita salin dan kita tempatkan di bawah paket pertemuan 9. Kita pastikan di sini. Lalu kita kopikan shortcode untuk kelas switch-nya. Ini kita copy, kita pindahkan di sini. Selanjutnya kita akan coba running dan kita akan lihat hasilnya. Ya, di sini kita coba masukkan pilihan. Kita lihat hasilnya. Ya, jurusan TI garing S1. Nah, seperti yang tampak pada shortcode di sini, memasukkan pilihannya keempat, maka sistem akan menampilkan hasil outputnya yaitu jurusan TI garing S1. Nah, pada shortcode di sini kita dapat melihat bahwa di sini sistem akan mencari pilihan di mana kita tadi memilih yang 4, bahwa case 4 akan menampilkan jurusan TI garis miring S1. Nah, jika kita memasukkan di sini 5, maka sistem akan menampilkan jurusan SI garis miring S1. Nah, jika kita memasukkan angka 6, maka sistem akan menampilkan pilihan salah. Ya. Oke, kita akan coba melakukan pilihan
yang lainnya. Kita coba run kembali, kita coba masukkan pilihan yang ketiga misalnya, lalu kita enter, maka jurusan RMIK garis miring D3 yang ditampilkan. Nah, coba kita run kembali, kita coba masukkan angka mungkin 7 ya, dan kita coba enter, pilihan salah ya, karena untuk pilihan 7 di sini tidak ada case-nya, maka sistem akan menampilkan hasil dari default ya, karena tidak ada pilihan yang kita minta ya, maka sistem akan menampilkan pilihan salah. So, hasil program kita yang keempat telah sukses. Sekarang kita coba kembali lagi ke PowerPoint kita. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan ya. Di perintah switch memiliki beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, ekspresi switch haruslah bertipe char, byte, short atau integer, dan harus ditutup dengan tanda kurung ya. Jadi tadi kita dapat melihat bahwa setiap ekspresi yang dilakukan kita menggunakan tanda buka kurung ya, dan tutup kurung ya. Sini tutup kurungnya ini, dan yang untuk yang di sini switch tutup kurungnya di sini ya. Jadi tutup kurung di sini maksudnya adalah blok ataupun body dari program kita. Oke, selanjutnya tipe value 1 sehingga value n harus sama dengan tipe ekspresi switch. Kemudian keyword break adalah opsional ya, namun sangat diperlukan untuk keluar dari salah satu dari kondisi tersebut. Yang keempat adalah default juga opsional, digunakan untuk kondisi di mana semua kondisi tidak terpenuhi. Seperti yang tadi kita telah mencoba memasukkan pilihan yang ketujuh dan sistem menjawab bahwa pilihan kita salah. Yang kelima, urutan case tidak menjadi masalah, termasuk kondisi default. Oke, dengan berakhirnya program kita yang keempat tadi, maka berakhir sudah sesi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya, di mana pada pertemuan kita berikutnya akan membahas tentang pengulangan atau looping pada Java. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.